الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu salat, namun beliau belum juga menemukannya, kata seorang sahabat, Abdullah bin Zaid. Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu salat. Namun ketika waktu salat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahukannya. Mereka langsung salat saja, tanpa ada penanda sebelumnya. Seolah seperti tahu sama tahu. Namun, seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang tinggalnya jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu salat di masjid. Atas hal itu, beberapa sahabat usul kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda salat. Sehingga, mereka yang jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan bisa tetap menjalankan salat tepat. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu salat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada yang menyarankan menggunakan terompet seperti orang Yahudi. Dan, ada juga merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Semua usul tersebut ditolak. Ketika kondisi umat Islam buntu seperti itu, dikutip dari Siyar Nabawi Ibnu Hisham, 2018, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi Muhammad. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Semula Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat, sebagai penanda waktu salat telah datang. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengar. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah pada tahun pertama Hijriyah.
Bilal bin Rabah termasuk muazin pertama dalam Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal dipilih Nabi menjadi muazin, yaitu suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi, dan berani. Bilal terus mengumandangkan azan. Ketika Nabi Muhammad wafat, dia tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", sehingga membuatnya tidak kuasanya melanjutkan azan. Namun saat Khalifah Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, Bilal diminta untuk azan sekali lagi. Dia menyanggupi permintaan tersebut. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, Nabi Muhammad pernah mengumandangkan azan sekali, yakni ketika beliau dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai pada syahadat kedua, Nabi Muhammad mengumandangkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah". Riwayat lain menyebut Nabi mengucapkan, "Asyhadu anni Rasulullah".